Bab 1. Di kota Tianan, di sebuah rumah sewaan masyarakat umum. Seorang pemuda bermata bintang, tampan, dengan alis pedang dan menatap arlojinya dengan saksama. Ketika jarum detik bertepatan pada angka 12, bunyi bip langsung terdengar di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah lulus ujian 3 tahun, dan karakternya memenuhi syarat, sistem akan diaktifkan. Sistem Senhou harian telah diaktifkan dan sedang diikat. Pengikatan berhasil, paket pemula sedang dibuka. Selamat tuan rumah mendapat Rolls-Royce Phantom dan 10 juta uang tunai. David Jiang tertawa gembira. 3 tahun apakah Anda tahu bagaimana saya datang ke sini 3 tahun ini? Saya sembunyi di rumah setiap hari dan bermain serakah mainkan Lanyu. Setiap hari menebas sampah dan abu, tidak ada yang dilakukan. Sekarang, akhirnya aku berbalik. David Jiang sangat senang. Dia mendapatkan sistem itu 3 tahun lalu. Tapi itu memakan waktu 3 tahun untuk mengaktifkannya. Menurut persyaratan, dalam waktu 3 tahun, dia buang-buang waktu makan dan menunggu mati, tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, dan sepenuhnya bergantung pada pacarnya. Berbicara tentang pacarnya Sandy Su, David Jiang merasa sangat bersalah. Mereka bersama di tahun pertama mereka. Sekarang dia telah lulus selama 1 tahun, dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada penghasilan, dia didukung oleh pacarnya yang bekerja sebagai paruh waktu. Lebih sulit lagi, dia adalah anak kecil yang makan nasi lunak. Untungnya, sekarang periode 3 tahun telah tiba, sistem telah berhasil diaktifkan olehnya. Detik berikutnya, dia memiliki pesan teks baru di ponselnya. Saya membukanya, dan akunnya benar-benar mendapat 10 juta lebih. Pada saat yang sama, ada kunci mobil tambahan di saku. Ada 2 logo R yang tumpang tindih. Apalagi kalau bukan Rolls-Royce. Sudah waktunya, saatnya mencari pacarku yang cantik untuk makan siang. Sandy, biarkan aku mendukungmu mulai sekarang. Di toko teh susu, 2 gadis yang sangat cantik mengobrol sambil minum teh. Salah seorang gadis berkata kepada Sandy dengan sosok yang meledak dan ekspresi jijik di wajahnya, "Sandy, kamu telah membesarkannya selama 3 tahun, dan kamu masih ingin membesarkannya." Sandy Su dengan enggan mengerucutkan mulutnya yang kemerahan, "Feli, jangan katakan itu, David Jiang sangat baik." Penampilan Sandy Su murni dan menyenangkan, meskipun sosoknya tidak terlalu eksplosif. Felicia benar-benar kewalahan, sudah setahun sejak kelulusan. Apakah dia pernah mencari pekerjaan? Sandy Su berkata dengan lemah, "Tidak." Felicia, apakah dia memiliki penghasilan? Sandy Su menundukkan kepalanya, "Tidak." Felicia tercengang. Dengan kata lain, selama 3 tahun bersama, termasuk tahun kelulusan, Sandy Su harus membesarkan David Jiang. Menjadi diri sendiri itu tak tertahankan. Seorang pria besar membutuhkan seorang wanita untuk dibesarkan. Bukankah Xiao Bailian melakukan itu? Lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah vampir. Si kecil itu, apakah Anda pernah memberikan ekstasi kepada pacar Anda? Apa yang dia lakukan tanpa bekerja? Felicia bertanya dengan dingin dengan tangan melingkari dadanya. Tindakan ini membuat lingkar atasnya lebih megah. Jika bukan karena pakaian hari ini tidak terbuka, aku khawatir parit seputih salju tidak akan bisa bersembunyi. Sandy Su tersenyum manis, dia memotong ampas di rumah. Dengan senyum ini, dunia tampak cerah. Meskipun tubuh Sandy Su tidak sebagus Felicia, penampilannya bahkan lebih baik. Dia seperti teratai air paling murni, layak untuk semua bahasa yang indah di dunia dinobatkan kepada dirinya. Yang disebut kecantikan di industri hiburan dikalahkan olehnya. Felicia mengerutkan kening, "Kalau begitu kalian masih bisa hidup?" "Tentu saja, saya memiliki gaji yang sangat tinggi, rata-rata 20.000 yuan sebulan." Sandy Su dengan bangga memamerkan bahwa mata kecil hari itu benar-benar imut. Dia merasa tidak masalah memberi makan 2 orang dengan gajinya. "Oh, bocah bodoh, itu benar-benar tidak berharga untukmu. Kamu adalah bunga sekolah pertama tahun itu, dan aku hanya yang kedua." Para senior dan generasi kedua yang kaya itu mencoba yang terbaik untuk mengejarmu. "Kamu baik, aku pilih Jiang Ye yang ini. 1 orang miskin dan 2 orang kulit putih. Jika kamu bersama generasi kedua yang kaya itu, mengapa kamu harus begitu menderita seperti sekarang?" Felicia penuh penyesalan. "Tidak pahit, itu enak. Selama aku bersamanya, aku merasa sangat puas." Tapi Sandy Su tampak bahagia. Felicia tidak bisa mengerti,
Mungkinkah dia lebih baik daripada generasi kedua yang kaya? Tentu saja tidak apa-apa. Dia akan memberiku makanan, merebus air gula merah, mengepel lantai. Dia maha kuasa. Sandy Sue sangat bangga. Felicia sedang tidak ingin minum teh susu. Dia merasa sangat ingin menyelamatkan sahabatnya. Dengan persyaratan Sandy Sue, dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Felicia berkata dengan antusias, "Nak, kelembutan tidak ada gunanya. Hidup membutuhkan dukungan materi. Mungkin kamu merasa manis sekarang, apa yang bisa kamu lakukan nanti? Apakah kamu akan menderita bersamanya selama sisa hidupmu? Dengarkan kata-kata sahabatmu ini, segera putus dengannya." Sandy Sue juga bahagia sedikit. "Feli, aku sangat mencintainya, tidak mungkin untuk putus dengannya. Sesungguhnya apa yang Anda sukai tentang dia? Tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencintainya. Atau makan makanan lunak." Felicia tidak memberinya wajah apapun. Dia juga hebat, dan dia juga sangat cakap." Wajah Sandy Sue memerah karena marah, membela pacarnya. "Bahkan pacarmu sendiri pun tidak. Mungkin generasi kedua yang kaya itu sangat kaya, tapi dia tidak mencintai uang. Dia hanya berpikir David Jiang sangat baik, dan dia telah bersama Ding David Jiang selama sisa hidupnya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Salju musim panas juga tahu bahwa pacarnya ini sulit untuk ditarik kembali. Nah, setelah menunggu Anda menderita, Anda tahu salah. Nah, Anda belum berbicara tentang cinta manis tidak tahu itu." Sandy Sue juga mengeluarkan keringat dingin dengan bangga. Felicia membuatnya sedih. "Aku tidak ingin membicarakannya. Aku bukan otak cinta." Petik 2. "Apa itu otak cinta?" Sandy Sue bertanya dengan bodoh. Felicia terkekeh dan menepuk dahinya dengan jari batu giok putih. "Kamu anak bodoh adalah otak cinta, dan dimakan sampai mati oleh seorang pria. Ngomong-ngomong, bagaimana awalnya kalian bisa bersama? Anda sepertinya tidak pernah mengatakannya." Pada awalnya, Sandy Sue saja mengumumkan dia telah memiliki pacar. Dan dia tidak banyak bicara. Dia masih ingat bahwa ketika bunga sekolah pertama mengumumkan cintanya, mereka senior dan generasi kedua yang mengejar dia sedang patah hati. Mereka akan gila. Pikirannya sendiri, bagaimana Dewi Sempurna di Cina tiba-tiba punya pacar? Daba-daba. Pada hari itu, semua pelamar dan perbuatan baik menjadi gila mencari orang. Akhirnya mereka menemukan David Jiang. Artinya, sejak hari itu, David Jiang menjadi musuh publik seluruh sekolah. Dianggap sebagai iblis jahat oleh semua anak laki-laki, dan ingin segera menyingkirkannya. Yah. Sandy Sue tersipu dan mulai ragu-ragu. Pertemuan mereka sebenarnya adalah sangat dramatis. Dia mabuk hari itu, dan dia minum sebanyak yang dia temui. David Jiang, yang mabuk, entah bagaimana memasuki hotel. Dia adalah gadis yang sangat tradisional. Setelah kejadian ini, dia memutuskan bahwa David Jiang adalah suaminya sendiri. Dan David Jiang bersedia merawatnya sepanjang waktu. Hubungan ini adalah seperti ini. Ini didirikan. Tentu saja Anda tidak dapat memberitahu orang lain tentang suatu hal pribadi. Kamu tidak akan dipaksa untuk tunduk oleh tuannya. Felicia tidak bisa menahan ejekan, melihatnya ragu-ragu. Sandy Sue dipukul, wajahnya memerah. Felicia tercengang ketika dia melihatnya terlihat seperti ini. "Aku benar. Aku berbicara omong kosong. Ya Tuhan, tidak heran kamu begitu putus asa untuknya karena dia memiliki sesuatu yang luar biasa." "Tidak. Hidup bersama, selama bertahun-tahun, kecuali untuk pertama kalinya, dia tidak pernah menyentuhku." Wajah Sandy Sue sudah merah menjadi buah persik. Kulitnya lembut dan putih, dan lehernya berwarna merah muda, jadi dia terlihat cantik. Tetapi begitu kalimat ini keluar, dia sangat malu sehingga dia hanya ingin mengubur kepalanya. Mata Felicia melebar. "Apa? Menyentuhmu sekali dalam 3 tahun? Anak itu tidak bisa melakukannya." Dia awalnya mengira David Jiang mengandalkan beberapa darinya untuk menaklukkan sahabatnya. Tapi sepertinya tidak demikian. Hidup bersama selama 3 tahun, keduanya tidak berhubungan dekat. Apa bedanya ini dengan menjadi biksu? Kecuali anak itu tidak bisa. "Ayo putus." "Tidak ada, simpan untuk tahun baru. Aku mendengarkan saudara perempuanku, kita harus berpisah hari ini." Felicia menegur dengan dingin. Dia merasa terlalu tidak berharga untuk pacarnya. Lebih baik mencari babysitter jika Anda bekerja sendiri dan membesarkan seorang pria yang tidak bisa melakukan apa-apa selain hanya bisa mencuci dan mengepel lantai. David Jiang tidak cukup baik untukmu, sungguh.
Felicia sangat serius. Bab 2. Sandy Su juga berdebat dengan pacarnya untuk pacarnya. David Jiang benar-benar baik, aku percaya padanya. Felicia tidak setuju, kecuali karena tampan, aku tidak setuju dengannya. Aku percaya orang tuamu tidak akan membiarkanmu menikah dengan pria yang tidak kompeten. Kata-kata ini langsung menusuk kelemahan Sandy Su. Dia bisa sangat mencintai David Jiang dan bahkan bisa membesarkannya. Tetapi menikah di masa depan pasti harus melewati restu orang tua. Orang tuanya juga orang tua yang lebih tradisional, dan mereka semua berharap anak perempuan mereka akan menikah dengan baik dan bahagia. Dengan persyaratan David Jiang, saya khawatir itu akan sulit. Sandy Su bingung, tidak masalah, mereka belum mengetahuinya. Saya bisa menunggu David Jiang naik ke puncak dan membawanya pulang. Felicia gemetar dan dia bisa tidak percaya, gadis kecil, sudah 3 tahun. Apakah kamu tidak mengatakan apa-apa? Petik 2. Dia benar-benar tidak bisa memahami pikiran cinta pacarnya. Kondisi pria itu sangat buruk, apakah ada hal lain untuk dikatakan? Jika David Jiang termotivasi, tidak apa-apa, kuncinya adalah dia bahkan tidak mencari pekerjaan. Tidak ada penghasilan, dan dia hanya mengandalkan Sandy Su untuk memberinya makan. Apakah orang seperti ini benar-benar layak dipertahankan? Obrolan di antara mereka berdua juga terdengar oleh banyak orang di toko. Banyak orang berpikir Sandy Su sangat konyol. Dia tinggal bersama pacarnya selama 3 tahun, menghabiskan uangnya sendiri untuk membesarkan pacarnya, dan sengaja membuat orang tuanya tidak tahu. Bukankah ini hanya kehilangan orang dan kehilangan uang? Apakah gadis ini terlalu murah? Meskipun masyarakat sangat terbuka sekarang, tidak ada yang akan menghargai gadis murahan yang tidak tahu cinta dirinya. Mendengarkan obrolan mereka, pasangan kecil ini mungkin tidak akan menikah di masa depan. Pengalaman ini akan menjadi titik hitam kehidupan gadis ini. Siapa yang mau menjadi penangkap? Tidak ada yang mau. Sedih sekali. Berpikir seperti ini di dalam hati mereka, orang-orang ini melihat ke sini dengan rasa ingin tahu. Tetapi hanya karena mereka melihat yang satu ini lagi di kerumunan, mata mereka membeku dalam sekejap. Wajah Sandy Su cantik, temperamennya murni dan menyenangkan, fitur wajahnya sangat indah, dan dia terlihat seperti peri di antara kerutan dan senyumnya. Saya khawatir yang disebut Dewi turun ke bumi tidak lebih dari ini, kan? Sangat cantik. Apalagi sekarang dia sedikit dirugikan dan marah, itu sangat menyedihkan. Orang-orang tidak sabar untuk segera memeluknya. Sial, bukankah ini peri kecil di dunia? Bagaimana bisa seorang gadis terlihat begitu cantik? Putus sekarang, aku pasti yang pertama jadi pemetiknya. Bukankah itu pemetiknya, aku yang ambil. Bagaimana jika anak itu bukan anaknya sendiri? Petik 2. Semua rekan laki-laki penuh dengan antusiasme. Diskriminasi terhadap Sandy Su di hati baru saja melintas tanpa jejak. Di depan kecantikan yang begitu menakjubkan, siapa yang tidak ingin menciumnya? Mereka mulai membenci 3 tahun gratis. Benar saja, kubis yang baik dibuat oleh babi. Pria beras lunak seperti sampah, mengapa memiliki peri yang luar biasa? Kakak laki-laki mana di sini yang tidak lebih baik dari pria itu? Jadi hampir pada saat yang sama, ini pria diam-diam memperhatikan situasi Sandy Su. Selama mereka menemukan kesempatan, mereka akan maju untuk memulai percakapan dan membongkar sudut. Seperti kata pepatah, selama cangkul diayunkan dengan baik, tidak ada sudut untuk membongkar. Anda tidak akan pernah bisa kalah oleh seorang lelaki nasi yang lembut. Dan Sandy Su dan Felicia tidak memperhatikan tatapan orang-orang di sekitar. Sandy Su menggigit bibirnya dan berkata dengan sedih, saya percaya dia akan memiliki hari yang lebih baik. Orang tua saya akan sangat puas dengan dia. Petik 2. Felicia membenci besi karena tidak membuat baja, kamu tahu, banyak anak laki-laki yang lulus bersama kami di tahun yang sama sekarang bergaul dengan baik. Petik 2. Saya kenal banyak orang. Saya memulai perusahaan saya sendiri atau menjadi eksekutif senior. Petik 2. Mereka memiliki gaji 2 atau 300 ribu setahun, dan David Jiang masih tidak ada hubungannya. Apakah menurutmu dia benar-benar memiliki kesempatan? Saya sangat berharap Anda dapat menemukan yang lebih baik, bahkan jika itu hanya seorang pekerja kera putih biasa. Petik 2. Masalah ini menyangkut kebahagiaan seumur hidup sahabatnya. Felicia harus mempertimbangkannya. Orang-orang di sekitar semuanya setuju dengan kata-kata Felicia. Ya, betul sekali.
Jika Anda menemukan seorang pria, Anda harus menemukan kesuksesan. Sepertinya kesempatan saya ada di sini. Beberapa pria yang mengira mereka campur aduk mulai berdandan, siap maju ke depan untuk memulai percakapan. Peri kecil yang menakjubkan seperti ini sulit untuk ditemui sekali seumur hidup. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan kali ini, mereka pasti akan menyesalinya seumur hidup. Selain itu, saya juga memiliki keuntungan besar. Setidaknya berkali-kali lebih baik daripada pria nasi lunak. Saya pikir Anda puas olehnya. Banyak pria tidak mampu, tetapi mereka memiliki perintah yang baik untuk mengendalikan wanita. Petik 2. Felicia menatap Sandy Sue dengan wajah waspada. Dia juga telah mendengar bahwa banyak pria berpangkat tinggi sangat pandai mengendalikan wanita. Bahkan jika wanita ini mengabaikan pria pada awalnya, setelah serangkaian metode, wanita ini pada akhirnya akan menjadi budak utama pria ini. Hal seperti ini sangat lumrah di masyarakat. Termasuk beritanya, sudah beberapa kali diekspos. Dia memiliki alasan untuk mencurigai bahwa sahabatnya diberikan kepada Pua oleh David Jiang. Sandy Sue berkata dengan marah, "Feli, dia bukan orang seperti itu. Dia hanya bersikap baik kepada saya, dan persyaratan saya tidak tinggi." Petik 2. Felicia juga berkata, "Persyaratan saya tidak tinggi. Saya harap Anda dapat menemukan pria biasa dan termotivasi, tetapi bukan dia." Su Indigo tiba-tiba berkata-kata. Di dalam hatinya, David Jiang tinggi dan tampan, akan melakukan semua pekerjaan rumah tangga. Dan lembut dan perhatian, manusia yang sempurna. Tapi untuk hal sekuler, ia mungkin tidak memiliki. Dia tidak peduli tentang karir. Dia tetap bisa memberi makan 2 orang. Namun, dia tidak punya cara untuk membuat pacarnya tidak peduli, dan dia tidak bisa mencegah orang tuanya dari perhatian. Jadi, hubungannya dengan David Jiang, ini akan sangat bergelombang dan sulit. Dengar untuk saran orang dan makan dengan baik. Saya tahu saya mengatakan terlalu banyak hari ini, Anda pasti tidak akan bahagia. Tapi hanya karena hubungan kita begitu baik, aku sangat cemas. Petik 2. Nada bicara Felicia sangat serius. Dia sangat berharap bisa menarik teman baiknya keluar dari situasi ini dan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Kehidupan siapa yang tidak memiliki 1 atau 2 hubungan yang berakhir tanpa penyakit? Bagaimana mungkin kita mengetahui keindahan kehidupan masa depan tanpa mengalami rasa sakit? Sandy Sue menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, kedua jarinya yang putih dan ramping mengaduk pakaiannya tanpa sadar. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak. Aku hanya menikah dengannya. Dia adalah calon suamiku. Saya hanya ingin membesarkannya seumur hidup." Petik 2. Begitu suara itu jatuh, semua pria di sekitarnya cemburu dengan kecemburuan seperti sambaran petir. Toko-toko yang awalnya berisik jauh lebih sepi saat ini. Kaca, cangkir di salah satu tangan pria itu pecah, dan teh susunya berceceran ke lantai. Tapi sepertinya dia tidak menyadarinya. Beberapa orang bahkan lebih tercengang, dan ada rasa asam yang mendalam di hati mereka. Tidak dapat diterima. Gadis luar biasa ini sangat setia pada pria nasi lunak itu. Apakah dia tidak menikah? Di mana di dunia ini saya dapat menemukan gadis yang baik? Sial, bagaimana bisa pria nasi yang lembut itu membuat gadis ini jatuh cinta padanya? Tidak adil, itu sangat tidak adil. Apakah pria itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan, atau apakah mereka memiliki taring berwajah biru? Bagaimana bisa ada kekuatan magis yang begitu kuat yang menarik gadis luar biasa ini begitu dalam? Termasuk Felicia, dia juga sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan David Jiang sekarang. Mengapa Anda memikat pacar yang baik? Tepat ketika semua orang terpana, seorang pria ramping masuk. Dia adalah David Jiang. Saat David Jiang memasuki pintu, Sandy Sue melihatnya, dan dia berdiri dengan gembira, "Ini. Sayangku, aku di sini."